yaitu orang-orang yang diberi kitab Al-Quran, kitab yang sebelumnya, justru namun mereka membacanya hak tilawah dengan hak tilawah yang hak yang benar itu penjelasannya yang sesuai yang Allah turunkan atau sesuai yang Allah inginkan dalam membacanya. Walaupun banyak penafsiran lain, salah satunya adalah membacanya harus dengan hak. Jadi kita di kasus ini berusaha untuk membaca Al-Quran sesuai dengan yang Allah inginkan. Apabila tilawah ini. Nah, jadi benar-benar berusaha untuk sesuai yang diturunkan. Dalam hal ini kita pakai yang sudah terkenal ya, Imam Hafiz ya, yang sudah masyhur di Indonesia qiraahnya. Walaupun nanti ada qiraah lain yang itu semua sesuai dengan yang Allah inginkan, karena ada memang qiraah sab'ah yang model bacanya berbeda dan itu dibenarkan, seperti kejadian di zaman Rasulullah SAW ketika Umar mendengarkan salah seorang sahabatnya membaca Quran yang menurutnya beda dengan dia dan dilaporkan kepada Rasulullah, dan dua-duanya benar ya Pak ya. Baik, kita talaki dulu suratul Fatihah sebagai umul kitab, sebagai rukun dalam sholat kita yang harus kita baca setiap kali sholat. Monggo nanti diikuti setelah saya baca. Sekali lagi saya sampaikan, di tahsin itu yang penting Pak adalah talakinya dibaca, diikuti sesuai dengan yang kami baca ya. Kami juga sebelumnya membacakan kepada ustadz kami, ustadz kami juga membacakan kepada gurunya juga membacakan kepada gurunya. Jadi memang dari dulu ilmu Islam itu modelnya bersanad Pak ya, bersanad. Jadi tidak sembarangan, tapi harus distorkan ke guru, kemudian nanti didengarkan. Kalau benar dibenarkan, salah diperbaiki. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih apa lagi Pak? Ditahsinkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dalnya dijelaskan lagi. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Pak, ya sempat tambahan aja ya. Kalau mat-mat seperti di akhir-akhir ayat ini bisa dibaca dua, atau namanya mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Ini boleh dibaca dua, empat atau enam. Contohnya kalau dibaca dua, berarti sama panjangnya sama yang ini. Bismillah, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Boleh dibaca dua, boleh dibaca empat, berarti lebih panjang lagi. 4 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Boleh dibaca 6. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kalau mau taraweh 2 aja. Subuh 4 atau 6 boleh. Soalnya tadi agak cepet Pak ya, baca ayat yang tadi saya mau baca salaman tapi terlalu kayaknya nggak kuat perutnya. Jadi agak cepet. Jadi itu tergantung Pak ya, boleh hapus 2, boleh 4, boleh 6. Tapi harus konsisten dalam satu duduk kali bacaan. Itu yang harus diperhatikan ketika kita membaca mat dalam tilawah kita. Jadi kalau ini 2, misalnya kita baca 1 juz, ya semuanya 2. Jangan ditambahin 4, beda-beda enggak boleh. Dari awal 4 tadi terus 4. Berarti kalau 4 kita bacanya mau santai. Kalau 2 berarti kita bacanya mau kejar banyaknya. Boleh banyak. Misalnya target kita 1 jam 1 juz, nah itu bisa 4. Tapi kalau 1 jam setengah juz, pakai 2. Di anak-anak yang biasa baca 1 juz setengah jam, nah itu biasanya dipakai 2 saja dia. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Nah itu dia mempengaruhi Pak memang di waktu kalau kita bacanya matnya tergantung di awal. Jadi kalau anak-anak baca cepat itu ya nggak bisa disalahkan karena memang boleh 2 ya. Kok pendek sekali mat arid lisukun ya? Boleh 2. Karena dia mau kejar target. Jalan kita kan kalau tadarusan dan mau Ramadan terutama ya, kejar target satu malam 1 juz. Nah, itu masih sedikit, masih 1 juz. Kalau ditambah 5 juz 1 malam, nah itu bacanya bisa. Dan bacaan ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang pelan. Kalau pas belajar gini bacanya pelan ya, supaya bisa diketahui salahnya, bisa diketahui makhraj dan sifatnya. Baik, nah ini sekali lagi sampaikan materi ini hanya memudahkan saja, tapi kalau aslinya itu talaki ya, ini untuk memudahkan dibuat ulama. Kemarin kita sudah pelajari tentang hamzah. Hamzah itu di mana Pak tempat makhrajnya? Tengah, paling bawah tenggorokan ya. Ya, nafasnya tertahan, maksudnya anginnya nggak banyak, suaranya juga tertahan, tidak mengalir mudah, begitu maksudnya ini. Gitu ya, kayak tertahan dia. Ya, dan tipis maksudnya tidak seperti huruf bo.
O enggak ya, tapi A. Kemudian infitah dia dibuka ya, tidak tertutup seperti huruf do juga. Kalau do itu seperti makanan penuh di mulut kita. Bo, bo. Tapi kalau A ya kayak mulutnya kosong ya, infitah. A kosong Pak ya mulutnya. Kalau ismat itu maksudnya dia tidak lancar dan hati-hati, maksudnya tidak seperti, maksudnya dia hurufnya itu kalau tidak bacanya fokus itu nggak bisa, harus fokus A gitu ya, fokus. Karena ada huruf yang lawannya ismat itu islam. Islam itu sambilan bisa Pak. Hurufnya itu fa, ro, mim, nun, la, lam, ba. Itu lebih mudah daripada yang selainnya. Contohnya ro lebih mudah, maksudnya lebih mudah. Ini fa lebih mudah ya. Kemarin contohnya sudah dibaca. Ini kita praktek lagi. Sekarang makhraj apa? Huruf A. Nah, berarti kalau kemarin urutnya A, H sama tempatnya, tapi ini langsung ke A ya. A di mana Pak tempatnya? Di tengah tenggorokan ya. Ini bacaan ini. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Dan dari tengah wasatiyah itu pernah dengar Pak ya? Wasat tengah, maka hurufnya itu adalah huruf ain dan huruf H. Pernah kita pelajari ya, H. Ha, coba. Tengah tenggorokan. Ha. Ini makhraj coba. Makhraj itu artinya tempat keluar. Tempat keluar atau bahasanya titik tempat keluarnya huruf di situ itu dasarnya dari tengah tenggorokan. A, coba. A. Dan supaya nggak masuk hidung itu dibuka lapang mulut kita. Kalau A itu masuk hidung. A, ha. Sifat ain itu nafasnya ditahan sama kayak udah tadi ya, tidak ngalir mudah begitu Pak ya, tidak banyak anginnya. Nggak banyak ya anginnya ya. Kemudian bainiyah itu tengah-tengah. Kan ada yang kemarin rohwa sama apa Mas? Siddah dengan rohwa. Siddah itu sandarannya keras, kuat ya. Kemudian rohwa itu suaranya ngalir, gampang. Kalau bainiyah tengah-tengah antara kuat dan ringan. Ya, ringan maksudnya dia tengah-tengah, tidak kuat kali dan tidak ngalir sekali. Ya, jahar hurufnya nafasnya enggak banyak keluar, bainiyah tidak terlalu keras dan tidak terlalu, sandarannya tidak terlalu keras dan tidak terlalu ngalir suaranya Pak ya. Kemudian infitah itu suaranya tipis, maksudnya tidak tapi kemudian dibuka Pak ya, terbuka antara lidah dan langit-langit, tidak tertutup, tidak banyak makanan di mulutnya. Ada dan ismat ya memang harus fokus, tidak bisa seperti huruf lam, la bisa, tapi harus hati-hati ya, hati-hati. Ya, kalau nggak hati-hati biasanya lain hurufnya jadi A atau yang lainnya ya, atau masuk hidung ya. Baik, kita praktekkan Pak ya dengan panjang ya. Ini latihan baris Pak ya, latihan baris atau latihan harokat fathah, harokat kasroh, harokat dhamma. Kalau A dibuka rahangnya dua-dua, ini rahang bawah saja, ini mencucu.
Nah ini yang lebih sulit lagi. Nah, biasanya kalau pas nolak ayo tengah-tengah Pak. Ya, tengah-tengah ya, kita pegang biar terasa. Tengah ya Pak ya, dan nggak boleh masih hidung. Ini kita contohkan di kalimat Fir'auna. Rohnya tipis Pak ya. Fir'auna. Ya, fan ini ain dengan waw. Nah ini hati-hati, nggak boleh panjang dan tidak boleh terlalu cepat. Fir'auna. Nah ini makanya ain Pak ya, di surah At-Takwir ya, di surah At-Takwir. Fala wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas ya, wal laili idza as'as. Stop sinnya kita tajamkan hurufnya Pak. As ya. Ta'rifu ya. Ta'rifu tipis ya rohnya. Ta'rifu su'irat ya. Huruf ta ini tambahan tadi sebelum sampai huruf ta ya. Dia kalau kasroh itu lebih kuat, kan dia punya sifat fahathahu syakhsun sakata. Dia punya sifat hamas. Ajidu qatin bakat, dan dia juga punya sifat jahar anginnya. Nah, jadi kalau dia fathah, dia lebih condong sifatnya ke siddah, maksudnya lebih condong ke sifatnya siddah ta. Tapi kalau dia sukun baru ada hamasnya, jadi lebih dicondongkan ya Pak ya. Sama huruf K juga ya, tidak ada assalamualaikum, tidak ada ya Pak ya, assalamualaikum jelas. Tapi nanti kalau sukun sifat hamasnya keluar. Sama tak juga kalau sukun sifat hamasnya keluar. Su'irat ada sifatnya gitu Pak ya. Anta bukan anta, bukan Pak ya, anta jelas ya. Tapi kalau sukun ada. Tapi kalau orang Turki nggak bisa kaf ya. Assalamualaikum. Kalau Turki katanya kami begitu, nggak bisa bilang K, nggak bisa. Orang Mesir ya nggak bisa apa, jadi ga dia, ga. Uja kalau nggak salah jadi ga. Macam-macam. Ada memang begitu orang Arab, yang muda itu orang Indonesia. Orang Indonesia itu bisa dilatih Pak. Huruf apa saja bisa dilatih. Tapi kalau beberapa orang Arab itu memang nggak bisa. Ya sejujurnya tadi orang Mesir juga huruf apa sekali yang orang Mesir jadi ga, huruf ja ya, huruf jim kan, jadi ja, ga. Itu nggak bisa sampai kiamat kurang 2 hari itu juga nggak bisa ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada yang memang nggak bisa bilang huruf shad. Ihdinas siro ya, ihdinas sirata. Ada yang nggak bisa bilang huruf sin. Ada yang bacanya ihdinas siro, ada yang nggak bisa jadinya bilang huruf sin. Orang itu begitu, ihdinas siro.
Ada yang nggak bisa dua-duanya nggak bisa. Ihdinas zero. Itu semua ada qiraatnya. Nah, tapi yang mudah, alhamdulillah, itu Indonesia. Itu bisa dilatih. Asal dilatih Pak ya, bisa insya Allah. Sukunya banyak ya soalnya. Nah, yang sulit kalau belum latihan. Baik, nah itu huruf-hurufnya. Kita baca contohnya di Al-Quran Pak ya, surah Al-Buruj. Huruf Ain ya, fokusnya di Ain. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Ya, qalqalah itu cepat Pak, tidak tertahan. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Ya, nah itu masih penyakit ya. Tidak boleh ada hamzahnya. Kayak nggak sampai gitu ya. Di stop aja Pak, ketika mau bilang di stop. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Nah, masih ya ya itu tambahan huruf hamzah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, hati-hati tambah hamzah. Ya. Adu, coba sama-sama. Adu, salah. Adu, ya, tidak ada ya, tambah hamzah. Fir'auna wa Thamud. Ya, sekarang mencucunya ditujukan Pak. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Ya, ini hamasnya kena Pak ya. Bahatsahu syakhsun sakata. Kalau pas sukun ada suara hamasnya, anginnya. Su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Kurang ditahan dulu Pak. Ya, ini kalau tasdid begini berarti ada huruf yang sukun. Ya. Berarti kalau sukunnya kasroh berarti hurufnya ada dua, yang barisnya ada sukun dan kasroh. Berarti mati dulu. Ya, mati dulu. Ya. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Ya, itu Pak ya. Sukunkan dulu baru, tapi gak berhenti ya Pak. Kita lanjutkan surah Takwir yang tadi. Wal laili idza as'as. Wal laili idza as'as. Ini surahnya enak banget nih Pak ya. Wal laili idza as'as. Was subhi idza tanaffas. Itu kalau bacanya pakai tahsin ya kan. Wal laili idza as'as. Wal laili idza as'as. Ya, insyaallah. Terakhir, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, ini fa-nya walaupun mudah dia termasuk Pak ya, tapi harus kita hati-hatikan gigi kita yang atas menuju bibir bagian bawah. Coba latihan dulu Pak. Affa, affi, affu. Ya. Kemudian ini dha tadi seperti penuh mulut kita. Now, ya, tidak boleh dikolkolahkan Pak ya, tidak boleh
Nado nggak boleh, tapi terpenuh saja. Nal, ya Pak, nal, ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, ini sebenarnya sudah kita sampaikan ya, kata Imam Jazari berkata, tidak ada bedanya orang yang paham tajwid atau yang tidak paham tajwid kecuali senantiasa latihan terus-menerus dengan mulutnya. Itu latihan Pak ya. Jadi sudah tahu pun makhrajnya, sifatnya secara teori, maka dituntut untuk praktek sering latihan. Baik, mungkin itu satu huruf saja. Terakhir mungkin perwakilan saja untuk mencontohkan contoh terakhir ini. Monggo Pak, siapa yang mau? Yang wajib dulu aja, Mas Akbar dulu. Monggo Mas, biar dengar Mas contoh ayat terakhir Mas. Ya, contoh orang grogi biar. Oh cukup lebih. Ya, insyaallah. Sudah. Ada lagi Pak? Sudah dulu ya. Saya sudah mengajar. Mungkin dan bisa bermanfaat. Saya kita praktekkan pelan-pelan. Yang penting tadi banyak latihan Pak. Nah, di sini saya sifatnya membantu minimal setiap pekan kita latihan cara membacanya dengan tahsin ya. Walaupun nanti di lapangan tuh agak sulit ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting ada latihan. Nanti insya Allah ada dampaknya ketika kita dibaca. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.